Kutukan penerima bansos hidupnya selalu miskin seumur hidup. Bahkan anak cucunya tidak akan bisa kaya. Karena masih banyak rakyat yang lebih miskin namun tidak dicatat sebagai penerima bansos. Apakah rumor seperti ini bisa benar ataukah tidak? Jawabannya, ya kalau penerima bansosnya ya tidak salah. Wong penerima bansos. Yang salah adalah yang mencatatnya, pemerintahnya, negaranya lah yang salah. Jadi jangan menakut-nakuti para penerima bansos, bantuan sosial. Yang namanya rakyat, tergantung pemimpinnya seperti apa. Jika memang ada rakyat yang miskin tetapi nggak mau menerima bansos, ya alhamdulillah. Dan kami sendiri Al-Fakir Ta'alim juga belum pernah tahu seperti apa sih bansos itu. Oleh sebab itu apabila ditanya benarkah ada kutukan dari orang-orang miskin di Indonesia, hidupnya lebih miskin tetapi tidak dicatat untuk menerima bantuan sosial, sehingga para penerima bansos yang hidupnya lebih mulia, lebih agak kaya sedikit lah, akan mendapatkan kutukan. Dikutuk hidupnya akan selalu miskin selama-lamanya seumur hidup. Masya Allah. Bahkan anak cucunya tidak akan bisa kaya raya. Masya Allah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Memang sih sebenarnya antrian penerima bansos seperti yang di media-media sosial itu yang kami lihat, yang di berita-berita itu sangat memalukan. Ini adalah kebijakan pemerintah yang kurang tepat. Mengapa? Kan bisa sih penerima bansos itu yang datang cuma RT-nya doang, atau wakil RT, bendara RT. Setiap RT hanya satu orang doang yang datang, nggak usah seluruh rakyat. Ndak di Indonesia ini Masya Allah seolah-olah bangga melihat rakyatnya itu antri panjang begitu. Ini salah satu ciri-ciri negara yang miskin. Ya kan, negara yang miskin itu ya rakyatnya di mana-mana antri menerima bantuan sosial. Coba kita lihat negara-negara maju. Negara maju yang beradab, yang rakyatnya rata-rata itu cerdas-cerdas. Apakah mereka mau antrian untuk mendapatkan bansos, bantuan sosial? Lah di Indonesia enggak. Ini para pejabat, para petinggi negara, ini seolah-olah enggak punya malu melihat rakyatnya harus antri di mana-mana antri. Kan seharusnya kalau seandainya misalnya ada bansos, enggak seluruhnya lah yang harus antri, cukup masing-masing RT satu orang. Bisa Pak RT-nya sendiri, bisa wakil RT, bisa bendahara. Yang datang tidak harus bareng-bareng. Kan satu minggu itu 7 hari. Misalnya nih, hari Senin RT 1, Pak RT-nya doang atau bendaharanya doang. 2 orang doang misalnya, ya 2 orang supaya ada saksi. RT dengan bendahara atau 3 orang nggak apa-apa. RT, bendahara, sekretaris misalnya. Lah enggak, di Indonesia itu seluruh rakyat harus datang, harus antri, berjubel-jubel. Memalukan dah, memalukan. Ini sangat memalukan sekali. Ini kebijakan yang model apa? Cobalah kita renungkan. Apakah ada rakyat yang maju, yang cerdas? Rakyatnya itu dibikin antri menerima bansos? Enggak ada. Hanya di Indonesia. Tetapi ini aneh. Rakyat kita tidak menyadari. Senang-senang saja, happy-happy saja. Nah oleh sebab itulah mari kita berpikir sejenak. Kita berpikir merenung sejenak. Salah satu ciri khas kedoliman nih. Salah satu ciri khas kedoliman para penguasa, para pemimpin, para pejabat negara adalah menjadikan rakyat sebagai objek proyek. Jadi kalau rakyat dijadikan objek proyek, sebagai objek proyek dan tontonan yang sangat memalukan sebagai ciri khas negara miskin, yaitu apa? Ya rakyat tidak dihormati dan tidak dimuliakan. Rakyat tidak dihormati, tidak dimuliakan. Para pemimpin yang ingin dimuliakan, ingin dihormati. Ini ciri khas negara yang bobrok. Negara yang bobrok itu tidak memuliakan, tidak menghormati rakyat. Yang ingin dimuliakan hanya para pejabat. Mulai dari, mohon maaf nih ya, mulai dari kepala desanya, camatnya, bupatinya, gubernur sampai ke atas. Nah kan begitu. Rakyatnya suruh antri, silahkan antri berdesak-desakan. Rakyat itu nggak ganggu. Enggak kanggu, rakyat itu enggak bisa ada gunanya. Rakyat itu hanya dijadikan objek untuk pemilu rakyat atas nama rakyat. Nanti ada bansos, rakyat disuruh antri atas nama rakyat.
bahkan ada makan gratis. Masya Allah, Masya Allah, ini negara yang memalukan. Jadi kalau misalnya ini terpaksa ada bansos, kan mekanismenya bisa jelas, rakyat bisa dimuliakan, bisa dihormati. Seluruh data kan masuk ke negara ini, ya ke masing-masing pemerintah desa, naik ke kecamatan, kabupaten. Nah, seluruh data sudah ada, kan ada RT. Masing-masing di negara kita itu ada RT lah, ya. Kan RT itu bisa tahu seluruh warganya. Nah, setiap saat warga yang menerima bansos cukup RT, bendahara, dan sekretarisnya misalnya datang untuk mengambilkan bansos rakyatnya, kemudian dibagi. Ini ndak, memang senang melihat rakyat itu antri berjubel-jubel di mana-mana. Coba lagi renungkan, selama ini kalau misalnya Pak RT, sekretaris dan bendaharanya itu nggak punya kerjaan, dikasih kerjaan ini menerima bansos untuk rakyatnya, kemudian RT-nya ditambah insentifnya lah, itu kan kerja. Jadi ini coba direnungkan, kita itu malu. Ya mohon maaf karena kami sendiri ya kan belum pernah lihat kayak apa sih menerima bansos. Ya kalau menurut berita-berita kan setiap bulan berjubel-jubel rakyat Indonesia itu antrian ya untuk demi mendapatkan bantuan sosial. Bantuan sosial ini Masya Allah, Masya Allah. Coba ini sebenarnya sangat memalukan kalau memang para penguasa, pemimpin, pejabat di negeri ini sangat malu kepada Allah, malu melihat rakyatnya itu antri hanya demi menerima bansos, itu malu. Tetapi kalau memang para pemimpin, para pejabat, para penguasa di negeri ini nggak punya malu, memang sengaja rakyat dibodoh-bodohkan, dibodoh-bodohi. Yang penting rakyat itu namanya mereka butuh ya, butuh bantuan, butuh makan minum, ya nggak peduli mau antri kayak mau apakah, rakyat aja masih banyak yang ngemis di jalan-jalan itu ya nggak malu, apalagi ini cuma antri bansos, mereka bangga bisa untuk makan kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Ini ciri-ciri negara yang memang sulit lah kalau seandainya dikait-kaitan dengan ada kutukan orang-orang yang lebih miskin tetapi tidak dicatat namanya. Ini bisa saja. Oleh sebab itulah rakyat Indonesia ini harus cerdas, Masya Allah, harus rajin, cerdas dan rajin. Gunakan zikir dan doa, gunakan akal sehat, akal waras. Jangan bangga kalau menerima bansos. Bangga itu kalau kita menjadi orang yang kaya raya, kita bisa membantu kanan kiri gitu ya. Jadi ini harus kita punya pikiran yang waras nih. Bahkan para pejabat, pemimpin dan para tokoh di Indonesia ini tidak merasa malu melihat rakyatnya harus antri berdesak-desakan hanya demi untuk menerima bansos. Kita itu hanya dijadikan ada apa itu. Karena makanya saya mohon maaf nih, saya kadang-kadang ini sangat gregetan kepada para penguasa, pemimpin, para pejabat di negeri ini. Kok rasanya itu nggak malu melihat rakyatnya berdesak-desakan antri itu? Kan ada mekanisme yang lebih indah, lebih memuliakan rakyat. Rakyat di rumah saja Pak RT-nya datang membawa bantuan, dicatat begitu. Kemudian ada mekanisme sekarang ini kan zaman canggih, bisa online dan seterusnya. Barangnya diambil oleh Pak RT atau oleh petugas di RT itu. Dan tidak harus bareng-bareng, kan sehari, ya kan seminggu ini 7 hari. Gantian RT 1, RT 2, RT 3, gantian begitu. Landak di negara kita ini. Oleh sebab itulah ada banyak sekali orang-orang yang merasa malu menerima bansos. Mereka memilih untuk keluar negeri, kerja di luar negeri. Ini juga dua masalah yang memang seharusnya diselesaikan oleh para pemimpin, pejabat di negeri ini. Kalau memang pemimpin, penguasa, pejabat di negeri ini takutnya benar-benar kepada Allah, hanya benar-benar takut kepada Allah lah para pemimpin yang mampu untuk memuliakan dan menghormati rakyatnya, sehingga rakyat akan menjadi mulia dan terhormat di mana-mana. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.